Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Yagi Metasari, mahasiswa semester 1 STKIP PGRI Ponorogo, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B Angkatan 2021. Di sini saya akan menceritakan tentang sosok sastrawan yang menginspirasi bagi saya. Sosok itu adalah Chairil Anwar. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Beliau merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha. Sebagai anak tunggal, Chairil selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Chairil memiliki sikap keras kepala dan tidak ingin kehilangan apapun, sedikit cerminan dari kepribadian kedua orang tuanya. Mengenyam pendidikan di Hollands Island School atau HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikan di Meer et Gebreid Leger Onderwijs atau MULO, sebuah sekolah menengah pertama pada masa kolonial Belanda. Saat usia 18 tahun, Chairil tidak melanjutkan sekolahnya. Dia memutuskan untuk menjadi seorang seniman. Pada usia 19 tahun setelah perceraian kedua orang tuanya, Chairil bersama ibunya pindah ke Batavia atau yang sekarang Jakarta pada tahun 1940, di mana Chairil mulai berkenalan dengan dunia sastra. Masa remajanya digunakan untuk menggeluti dunia sastra dan banyak menulis puisi. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikannya, Chairil mampu menguasai beberapa bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Nama Chairil Anwar mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Usianya baru menginjak 20 tahun. Hampir semua puisinya merujuk kepada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya di tahun 1942, Chairil terus menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema, antara lain pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang multipretasi. Ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta kepada Sri Ayati. Tetapi hingga akhir hayatnya, Chairil tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di kertas murah pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Julukan si binatang jalang disematkan kepadanya lantaran puisinya sendiri yang berjudul Aku. Ia juga dinobatkan oleh seorang kritikus sastra, H.B. Jazin, sebagai pelopor angkatan 45. Sayangnya gaya hidup yang tidak teratur dan cenderung bohemian yang membuatnya mati muda. Sebelum menginjak 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Chairil meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Meninggal di Rumah Sakit CBZ atau yang sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi. Kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhirnya berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh pada tahun 1949. Sedangkan puisinya yang paling terkenal adalah Aku dan Kerawang Bekasi. Sosok Chairil Anwar ini memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap ibunya. Hal itu dapat dibuktikan dalam dokumentasi H.B. Jazin.
Ia mengungkapkan bahwa Chairil pernah ditahan dan dipenjarakan oleh polisi. Kemudian Chairil Anwar menulis surat pendek untuk ibunya yang diberikan lewat HB Jasin. Surat pendek Chairil merupakan jeritan seorang anak yang sayang kepada ibunya. Selain itu, Chairil Anwar juga seorang pejuang cinta, memiliki banyak sekali tambatan hati. Chairil Anwar adalah seorang multilingual. Meski tidak beres dalam pendidikannya, namun Chairil mampu menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Kegemarannya membaca membuat Chairil mampu menguasai berbagai bahasa asing. Sempat memiliki pekerjaan tetap, Chairil lebih memilih menjadi manusia merdeka yang bebas berkarya. Tidak bergantung kepada siapapun membuat Chairil Anwar dinobatkan sebagai seniman yang berdikari. Meski dikenal memiliki gaya hidup bohemian, namun kecintaannya terhadap bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Hal itu dapat dibuktikan dalam karya-karyanya, antara lain Diponegoro, Persetujuan dengan Bung Karno, hingga puisi yang berjudul Aku menggambarkan sikap Chairil Anwar yang patriot. Bahkan dirinya juga ikut andil dalam membuat slogan propaganda kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Sifat-sifat Chairil Anwar tadi membuat saya menginspirasikan sosok sastrawan satu ini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.